Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Pada tayangan kami kali ini akan membahas tentang sholawat dukun, sebuah konsep spiritual yang syarat makna dan penuh pelajaran berharga. Jangan di-skip, karena setiap informasi ini memberikan pemahaman yang mendalam dan menghindarkan Anda dari kesalahpahaman. Sholawat dukun bukan sekadar bacaan biasa, tetapi sebuah pengingat tentang harmoni, kebijaksanaan, dan pentingnya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan, termasuk bagi mereka yang berkecimpung di dunia spiritual. Simak hingga akhir, karena kami akan mengupas makna, manfaat, hingga tata cara pengamalannya secara lengkap, agar Anda bisa memahami esensinya secara utuh. Pastikan Anda menyimak dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Selamat menyaksikan. Sholawat dukun adalah istilah yang dapat diartikan sebagai doa atau pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikaitkan dengan makna filosofis dari kata dukun. Dalam konteks ini, dukun tidak dipahami sebagai seseorang yang melakukan praktik perdukunan dengan cara-cara tidak sesuai ajaran agama, tetapi dimaknai dari sudut pandang positif berdasarkan akar katanya dalam bahasa Jawa. 1. Dukun, dumadi ne rukun. Dukun diartikan sebagai seseorang yang menciptakan harmoni rukun, baik antar manusia, manusia dengan alam, maupun dengan Tuhan. Dalam hal ini, sholawat dukun bisa dipahami sebagai doa untuk menjadi pembawa kedamaian dan keharmonisan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan teladan tertinggi dalam menciptakan kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang. 2. Dukun, dumununge kunci. Dukun juga bermakna, letaknya kunci, yang menggambarkan seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang solusi atau jalan keluar untuk berbagai persoalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, sholawat dukun dapat diartikan sebagai pujian yang mengingatkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama dalam mencari solusi yang selaras dengan kehendak Allah. Konsep sholawat dukun tidak bertentangan dengan agama. Sholawat ini untuk mengingatkan umat agar menjauhkan diri dari praktik perdukunan yang tidak sesuai syariat, tetapi mendekatkan diri kepada Allah dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menegaskan harmoni, istilah ini mengembalikan makna dukun kepada nilai-nilai luhur sebagai pembawa solusi, kebijaksanaan, dan kedamaian. Tujuan sholawat dukun, menyelaraskan konsep tradisional dengan nilai-nilai Islam, menginspirasi umat untuk menjadi pembawa harmoni dan kunci solusi, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Menolak praktik perdukunan yang bertentangan dengan ajaran agama, tetapi tetap menghargai kearifan lokal yang sesuai dengan Islam. Sholawat dukun pada dasarnya adalah doa dan pujian yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menjaga keharmonisan hidup sesuai tuntunan agama. Tujuan sholawat dukun adalah untuk memberikan pemahaman dan pengingat bahwa makna dukun sebenarnya mengandung nilai-nilai positif dalam budaya tradisional, jika dikembalikan ke akar filosofisnya. Dengan memadukan konsep ini dengan sholawat, tujuannya adalah 1. Menanamkan harmoni, dumadi ne rukun. Sholawat ini mengajarkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Harmoni dengan Tuhan melalui pengabdian dan ketaatan. Harmoni dengan sesama manusia melalui sikap rukun, damai, dan saling membantu. Harmoni dengan alam semesta melalui menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. 2. Menunjukkan solusi, dumununge kunci. Tujuan lain adalah menegaskan bahwa manusia bisa menjadi kunci solusi dalam menghadapi persoalan hidup, dengan syarat meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa kebaikan, menggunakan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan yang selaras dengan kehendak Allah, menghindari jalan pintas yang melibatkan praktik perdukunan yang bertentangan dengan syariat. 3. Mengembalikan makna dukun pada nilai positif. Dalam sejarah budaya Jawa, dukun dulunya adalah sosok bijaksana yang membantu masyarakat melalui ilmu dan kearifan lokal. Sholawat ini bertujuan mengingatkan bahwa dukun yang sebenarnya adalah pembawa harmoni, bukan penyebar keburukan. Praktik yang tidak sesuai syariat harus dihindari, tetapi nilai-nilai luhur dalam tradisi tetap bisa dijaga selama tidak melanggar agama. 4. Menegaskan hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini menghubungkan tradisi lokal dengan tuntunan Islam melalui
menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh utama dalam menghadapi setiap permasalahan. Mendorong umat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholawat, doa, dan kebaikan yang diajarkan Rasulullah. 5. Meningkatkan keimanan dan akhlak. Melalui sholawat ini, umat diingatkan untuk selalu memperbaiki akhlak dan meningkatkan iman. Menghindari ketergantungan kepada praktik perdukunan, dan lebih memilih pendekatan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Sholawat dukun bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa solusi hidup sejati ada dalam iman, ilmu, dan harmoni. Dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi kunci kebaikan dan pembawa kedamaian, sekaligus menjaga nilai-nilai luhur yang sesuai dengan hukum Islam. Sholawat dukun memiliki makna penting bagi mereka yang berprofesi atau berkecimpung dalam dunia perdukunan atau spiritual, terutama dalam konteks menjaga akhlak, iman, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Berikut adalah penjelasan mengapa sholawat ini perlu diamalkan oleh seseorang yang berada dalam dunia tersebut. 1. Menjaga dari kemusyrikan. Bagi seseorang yang bergelut dalam dunia perdukunan, godaan untuk menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama bisa sangat besar. Dengan mengamalkan sholawat dukun, seorang praktisi dapat mengingatkan dirinya untuk selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan diri dari praktik-praktik yang mengarah pada kemusyrikan, seperti meminta bantuan dari entitas gaib yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Membantu menjaga hati agar tetap lurus dan berpegang pada keimanan yang benar. 2. Meneladani sifat dan adab Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan sempurna dalam hal adab, akhlak, dan spiritualitas. Mengamalkan sholawat ini dapat membantu seorang dukun untuk meniru sifat-sifat mulia Rasulullah, seperti kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Mengingatkan bahwa pertolongan yang diberikan kepada orang lain harus selalu dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Menerapkan akhlak Rasulullah dalam setiap tindakan sehingga setiap praktik yang dilakukan tidak keluar dari ajaran agama. 3. Menjaga harmoni dengan alam semesta. Salah satu aspek penting dalam dunia spiritual adalah menjaga keseimbangan dengan alam semesta. Dengan mengamalkan sholawat dukun, seorang praktisi dapat memperkuat kesadaran bahwa semua tindakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan alam. Sholawat ini mengingatkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk memelihara, bukan merusak. Praktisi akan lebih bijak dalam menggunakan pengetahuan dan kemampuannya, memastikan bahwa setiap tindakan membawa manfaat bagi banyak pihak dan tidak merusak tatanan alam. 4. Membangun kerukunan umat dan memberikan pertolongan. Mengamalkan sholawat ini membantu seorang dukun atau praktisi spiritual untuk selalu mengutamakan kerukunan dan kedamaian dalam komunitas. Setiap tindakan yang dilakukan seharusnya membawa harmoni dan mempererat hubungan antar sesama. Menyadari bahwa tujuan utama membantu orang lain adalah untuk memberikan manfaat dan solusi yang positif, sesuai dengan ajaran Islam. Meningkatkan rasa tanggung jawab untuk selalu memberikan pertolongan yang dilandasi oleh niat baik dan kepedulian, bukan demi kepentingan pribadi atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. 5. Berpegang teguh pada ajaran agama. Sholawat ini mengingatkan bahwa sejatinya segala bentuk ilmu dan kemampuan yang dimiliki seorang dukun adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, praktisi harus selalu berpegang pada ajaran agama, menghindari larangan-larangan seperti penyalahgunaan kekuatan untuk tujuan negatif. Sholawat ini menjadi pengingat bahwa kekuatan dan ilmu sejati datang dari Allah, dan mengamalkan sholawat berarti meminta restu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala praktik yang dilakukan diridai olehnya. Kesimpulannya, sholawat dukun sangat penting diamalkan oleh siapa saja yang terlibat dalam dunia spiritual dan perdukunan agar tetap berada di jalan yang lurus, menjaga niat, menjauhi kemusyrikan, dan selalu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, mereka bisa menjadi perantara kebaikan, menjaga harmoni, dan berkontribusi positif bagi umat dan alam semesta, serta tetap setia pada ajaran Islam. Sholawat dukun memiliki banyak khasiat bagi seseorang yang mengamalkannya dengan niat tulus dan ikhlas. Khasiat ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, dan keseimbangan hidup. Berikut adalah beberapa khasiatnya. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ini mengingatkan pengamalnya untuk selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kekuatan dan solusi. Dengan membaca sholawat, hati menjadi tenang,
pikiran lebih jernih, dan hidup lebih diberkahi. 2. Menjaga dari kemusyrikan. Khasiat utama sholawat ini adalah menjauhkan seseorang dari praktik perdukunan yang bertentangan dengan ajaran agama. Membantu pengamalnya untuk tetap berada di jalan yang lurus dan menjaga keimanan kepada Allah. 3. Meningkatkan kebijaksanaan dan kesabaran. Membantu pengamal untuk menghadapi masalah hidup dengan lebih bijak dan sabar, meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menguatkan hati untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, melainkan selalu mempertimbangkan kebaikan dan keharmonisan. 4. Menumbuhkan harmoni dengan alam semesta. Pengamal sholawat ini akan lebih menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam, baik secara fisik maupun spiritual. Menghindarkan dari tindakan-tindakan yang merusak lingkungan atau melanggar tatanan alam. 5. Meningkatkan kerukunan dengan sesama. Sholawat ini mengajarkan pengamalnya untuk selalu menciptakan kedamaian dan harmoni dalam hubungan sosial. Membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, meningkatkan rasa empati dan kepedulian. 6. Memperoleh keberkahan dalam praktik spiritual. Praktik perdukunan yang dilakukan dengan niat membantu sesama, tanpa melanggar ajaran agama, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuka pintu keberkahan bagi pengamalnya untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat. 7. Sebagai sarana perlindungan spiritual, membantu melindungi diri dari energi negatif atau pengaruh buruk, baik secara spiritual maupun emosional. Memberikan ketenangan batin dan perlindungan dari gangguan yang bersifat gaib. 8. Mempermudah mendapatkan solusi dan petunjuk. Dengan rutin mengamalkan sholawat ini, pengamal akan lebih mudah mendapatkan petunjuk atau ilham dari Allah dalam menyelesaikan masalah. Membantu membuka jalan menuju solusi yang baik dan benar sesuai kehendaknya. 9. Menguatkan keimanan dan keikhlasan. Sholawat ini mengajarkan pentingnya berpegang teguh pada ajaran agama dan selalu ikhlas dalam membantu orang lain. Membentuk jiwa yang lebih kuat, tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang bertentangan dengan syariat. 10. Membawa ketentraman dan kedamaian hati. Pengamal sholawat ini akan merasakan kedamaian hati karena selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu menghilangkan rasa gelisah, takut, atau stres yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan sholawat dukun, seseorang tidak hanya memperkuat hubungan spiritual dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga membawa manfaat besar dalam kehidupannya secara keseluruhan. Sholawat ini menjadi sarana menjaga keimanan, melindungi diri, dan menciptakan harmoni dengan sesama dan alam semesta. Mengamalkan sholawat dukun memerlukan niat yang tulus dan pemahaman mendalam tentang makna filosofis dan nilai-nilainya. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengamalkannya. 1. Niat yang benar. Awali dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan niat Anda untuk membawa kebaikan, harmoni, dan solusi, bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama. 2. Bersuci, taharah. Lakukan wudhu terlebih dahulu agar tubuh dalam keadaan suci. Jika memungkinkan, lakukan salat sunnah 2 rakaat sebagai pengantar. 3. Membaca sholawat dukun. Pilih waktu yang tenang, seperti setelah salat fardu, setelah salat tahajud, atau sebelum tidur. Bacalah sholawat dukun sebanyak 11 kali, 33 kali, atau 100 kali, sesuai kemampuan Anda. Bacalah dengan penuh penghayatan, fokus pada maknanya, dan iringi dengan zikir lain seperti istighfar dan tahlil. 4. Renungan dan doa tambahan. Setelah membaca sholawat, berdoalah. Memohon kepada Allah agar dijadikan pembawa kebaikan, harmoni, dan solusi bagi diri sendiri dan orang lain. Mintalah bimbingan untuk selalu berada di jalan yang benar dan terhindar dari segala hal yang bertentangan dengan agama. 5. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat ini tidak hanya diamalkan secara lisan, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan. Ciptakan rukun, harmoni, jadilah pribadi yang membawa kedamaian dan membantu menyelesaikan konflik di lingkungan sekitar. Cari kunci solusi, gunakan ilmu, doa, dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah, dengan tetap berpegang pada ajaran Rasulullah. 6. Konsistensi. Amalkan secara rutin, misalnya setiap malam Jumat atau pada momen-momen khusus ketika membutuhkan petunjuk atau keberkahan. Jangan hanya mengandalkan bacaan, tetapi juga imbangi dengan usaha nyata untuk memperbaiki diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Catatan penting, hindari tujuan negatif. Sholawat ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah,
bukan untuk keinginan yang melanggar syariat. Konsultasikan dengan guru spiritual, jika Anda ragu, bimbingan dari guru atau ulama yang terpercaya dapat membantu memahami dan mengamalkannya dengan benar. Dengan cara ini, sholawat dukun dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Berikut ini bacaan sholawat dukun. Allahumma sholli wa sallim wa barik, ala Sayyidina Muhammad. Alazi ja'ala asalam rahmatan, wa al-hidayah nuran. Wajalna minal lazina ya'maluna lirrukni was sakinah. Wa yaftahuna mafatihal khair wal mahabah. Fi kulli zamanin wa makanin, ya akramal akramin. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat, salam, dan keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, yang menjadikan kedamaian sebagai rahmat, dan petunjuk sebagai cahaya. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bekerja untuk menciptakan harmoni dan ketenangan, dan yang membuka kunci-kunci kebaikan dan kasih sayang di setiap waktu dan tempat, wahai yang maha mulia dari segala yang mulia. Makna filosofis sholawat dukun ini. 1. Dumadi nirukun, terciptanya harmoni. Sholawat ini mengajak kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa kedamaian dan keharmonisan, baik dalam hubungan antar manusia maupun dengan alam. 2. Dumununge kunci, letaknya kunci. Mengingatkan bahwa kunci kebaikan dan kebijaksanaan ada dalam hati yang berserah kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. 3. Dukun dalam konteks positif. Kata dukun dikembalikan ke makna aslinya sebagai perantara kebaikan dan solusi, selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi akhlak mulia dan manfaat untuk sesama. Di zaman now ini, banyaknya dukun, 99% tidak tahu arti kata dukun. Bagi yang menyimak silahkan tes tanya dukun, tahu tidak arti kata dukun. Dukun yang benar-benar di zaman ini susah dicari, apalagi yang bijaksana bukan mementingkan materi semata. Sholawat ini bisa diamalkan sebagai pengingat untuk selalu membawa manfaat dan harmoni, dengan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyimak tayangan video ini sampai akhir. Semoga pembahasan tentang sholawat dukun ini dapat memberikan wawasan baru, memperkuat keimanan, dan menanamkan harmoni dalam kehidupan Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya yang akan mengupas berbagai hal spiritual dengan kearifan lokal dari bumi Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga semangat, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur yang diajarkan leluhur kita. Selamat selumun selamat, bagas waras lan lancar rezeki, rahayu.